Drama sidang kasus pencemaran nama baik yang menahbiskan Nikita Mirzani sebagai terdakwa langsung panas sejak sidang perdana dimulai Senin lalu. Pihak Nikita yang mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota harus bersabar menunggu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, Banten. Di lain pihak, pihak Dito Mahendra yang diwakili kuasa hukumnya Yafet Risi optimis permohonan Niki tidak akan dikabulkan, mengingat Niki adalah residivis yang sudah 2 kali tersandung kasus penganiayaan. Upaya yang dilakukan untuk menangguhkan permohonan penangguhan penahanan kepada Majelis Hakim agar tersangka Nikita Mirzani bisa dibebaskan sementara dari tahanan. Kami berpendapat bahwa hakim perlu mempertimbangkan secara seksama permohonan tersebut dan menolak seharusnya permohonan penangguhan penahanan tersebut. Oleh karena kita tahu mengenai track record daripada Nikita Mirzani yang cenderung tidak kooperatif, dan kita tahu dia juga seorang residivis. Penangguhan itu haknya hakim, sudah saya serahkan ke Majelis Hakim, saya lampirkan beberapa surat, kita lihat, doain saja ya. Doain saja karena Niki sakit. Karena tidurnya kan pakai matras gitu dan tipis, tapi kan memang harus menyesuaikan sama tahanan yang lain. Jadi karena mungkin terlalu lama, jadi karena Niki kan juga punya skolosis kan, tulang yang agak bengkok itu, jadi emang agak nyeri. Kadang-kadang kalau kambuh emang sakit, harusnya kan memang terapi setiap 1 minggu sekali gitu. Tentang dakwaan terhadap Niki yang dibacakan oleh JPU dalam sidang perdana, pihak Niki auto keberatan lantaran menganggap dakwaan itu tidak jelas dan tidak cermat. Sebaliknya, pihak Dito merasa dakwaan itu masuk akal dan sangat jelas kronologi maupun sejumlah pasal yang disangkakan kepada Niki. Kami memandang bahwa jaksa penuntut umum telah membuat sebuah dakwaan yang cermat, teliti, dan mudah dipahami, mengalir kronologisnya dengan baik sejak awal postingan hingga pada pasal-pasal yang disangkakan. Jadi yang didakwakan. Jadi tidak ada alasan yang masuk akal kalau ada yang berpendapat bahwa dakwaan jaksa penuntut umum adalah dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat. Ketawa aja. Ketawa aja. Ya kan kalian dengar sendiri tuntut apa dakwaannya kayak gimana. 2 minggu lagi nyanyi gimana? 2 minggu ya udah, emang udah aturannya begitu. Itu dakwaan alternatif atau artinya dakwaannya bingung. Apakah Nikita melakukan perbuatan ini atau melakukan perbuatan ini atau melakukan perbuatan ini? Artinya jaksanya pun masih bingung apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Ya, itu namanya dakwaan alternatif. Seperti diketahui, JPU mendakwa Niki dengan pasal 36 Jungto pasal 27 ayat 3, Jungto pasal 51 ayat 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, plus pasal 311 KUHP tentang fitnah dan pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Adapun kerugian yang diderita Dito lantaran fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan Niki di media sosial tak bisa dinilai dengan rupiah. Pasalnya, sejak Niki menyebut Dito sebagai penipu kelas kakap, kekasih Nindi Ayunda itu banyak mengalami kerugian material dan imaterial. Kalau pembacaan dakwaannya luar biasa, sehingga saya pun tadi itu sempat bertanya kembali apakah tidak salah ketik tentang adanya kerugian 17.500.000 sehingga membuat kehebohan di dalam kasus ini yang menyebabkan Nikita Mirzani harus berurusan secara hukum. Ada yang bilang nih, kan gitu, ini kan jumlahnya 17,5 juta, kok dipersoalkan, kan begitu, kok bikin heboh gitu. Jadi begini, kalau kita membaca pasal 36 Undang-Undang ITE
di sana hanya menjelaskan perbuatan yang dilarang. Ya, perbuatan yang dilarang itu antara lain di sana dikatakan bahwa kalau pelanggaran terhadap pasal 27 termasuk tentu ayat 3 sampai pasal 43 yang menimbulkan kerugian. Nah, itu bahasa rumusan dalam pasal 36. Jadi persoalannya bukan pada minimum atau maksimum, kecil atau besarnya jumlah kerugian, tapi masalahnya adalah bahwa ada kerugian yang telah dialami oleh korban. Karena sulit lepas dari belenggu penjara, Niki berusaha melakukan perlawanan terhadap Dito dan Nindi dengan terus menggiring opini dan mengawal kasus perampasan kemerdekaan yang membelit Dito dan Nindi. Meski dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan kasus yang dihadapi Dito Nindi melawan keluarga Sulaiman, Niki mengutus kuasa hukumnya Fahmi Bahmid untuk mengawal kasus Sulaiman. Dalam BAP lanjutan, di mana Sulaiman dan Rini Diana istrinya diperiksa ulang secara maraton, status Nindi sempat dikabarkan bakal naik dari saksi terlapor menjadi tersangka. Namun hingga kini tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan belum mengkonfirmasi status baru Nindi. Ini kan dua kasus yang berbeda. Dia bukan pelapor. Siapa yang pelapor di kasus Jakarta Selatan? Apakah Nikita? Atau siapa? Kok ngotot sekali, ada apa? Kan gitu. Ya sudah, menurut saya sekarang ini fokus saja menghadapi perkara yang dijalani saat ini. Ya, lebih baik fokus pada pembelaannya daripada mengurusi atau mencampuri perkara orang lain. Selanjutnya, Denny Sumargo sepertinya akan menang melawan mantan manajer yang menyeretnya ke ranah hukum. Sesaat lagi tetap di iSeleb.